Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Raja Iblis mengangguk dan berkata, "Aku setuju. Aku suka mengambil inisiatif untuk menyerang." Gong Xihan berkata, "Baiklah, maka kota militer tertinggi masih akan dijaga oleh Marskal Xiao dan kita semua akan memasuki alam dewa Hongmeng. Namun, masih ada terlalu sedikit orang, jadi aku mengusulkan bahwa semua orang di pasukan aliansi dengan kekuatan di atas Serana Tianzun semua memasuki alam dewa Hongmeng dan dengan hati-hati mengamati penghalang dari alam dewa Xingtian." 1 jam kemudian, Changsun Xuanqi, Gong Xihan, Raja Iblis, Komandan Iblis, dan puluhan juta Tianzun dan di atasnya, mereka memasuki alam dewa Hongmeng dan mulai pencarian. Pada saat yang sama, semua orang setuju bahwa 500 tahun kemudian, tidak peduli apakah penghalang lemah ditemukan atau tidak, mereka harus kembali ke kota militer tertinggi. Waktu berlalu seperti anak panah. Dalam sekejap mata, lebih dari 490 tahun telah berlalu. Di ujung paling utara alam dewa Hongmeng, seorang pria pirang parubaya berdiri di udara dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Pria berambut pirang itu tidak lain adalah Komandan Iblis. "Aku menemukannya." Komandan Iblis tertawa gembira. "Aku akhirnya mengetahui bagaimana Tanyun meninggalkan alam dewa Hongmeng." Berisi kegembiraan, Komandan Iblis mengeluarkan sepasang cakar raksasa dan dengan paksa merobek celah di alam dewa Hongmeng yang lemah di depannya. Komandan Iblis terbang sangat cepat dalam pesona untuk sesaat dan kemudian datang ke ujung sisi lain dari pesona. Dengan hati-hati melepaskan kesadarannya dan menuangkan penghalang lemah di depannya. Melalui kesadarannya, ditemukan bahwa ada puncak yang sepi di luar. Di kedalaman pegunungan di bawah puncak yang sepi, ada kota raksasa. Kemegahannya sebanding dengan kota iblis. Segera, ia menemukan melalui kesadarannya bahwa ada sebuah monumen besar dengan ketinggian ratusan ribu kaki berdiri di luar kota raksasa. Pada prasasti, ada kata kota dewa abadi. Meskipun komandan ini adalah binatang leluhur, aku jelas tidak takut pada raja leluhur tingkat 1. Sekarang, Tanyun hanya di ranah dewa leluhur. Bahkan jika aku bertemu dengannya dan tidak dapat mengalahkannya, aku bisa melarikan diri. Tanyun, bajingan ini, menghabisi putra kesayanganku. Memikirkan hal itu, Komandan Iblis memutuskan untuk keluar. Sebelumnya, Gong Xihan dan Changsun Xuanqi memberikan gambar memori istri Tanyun. Jadi dia berencana untuk pergi keluar dan mencoba peruntungannya. Pada saat yang sama, di kota abadi, dengan istana yang menjulang lebih dari 1 juta kaki. Di dalam istana, Dante Xianer sedang mengobrol dengan Yuyan. Hari ini, Tanyun berada dalam pengasingan, Xuan Yuanro berada di alam dewa Xiyuan, dan Yuyan berada di kota dewa abadi. Yuyan mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. "Kakak, apa yang terjadi?" Dante Xianer bertanya. "Aku merasa bahwa ada kesadaran binatang buas leluhur yang mengintip," Yuyan berkata dan berdiri dengan tiba-tiba. "Raja Iblis atau Komandan Iblis ada di sini." Yuyan melintas, dan pada saat berikutnya, dia muncul dari menara. Ketika Dante Xianer melangkah keluar dari aula utama dan muncul di menara kota, dia melihat langit di atas puncak yang sepi di depannya. Penghalang pesona meledak, dan iblis dengan ketinggian 10.000 kaki ditutupi dengan rambut panjang keemasan terbang di langit. "Binatang leluhur." Yuyan melihat ke arah Komandan Iblis di seberang dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu Raja Iblis atau Komandan Iblis?" Komandan Iblis menatap Yuyan, dan ketika dia mengetahui bahwa Yuyan berada di ranah dewa leluhur, tubuhnya tertegun sejenak. Karena sejauh yang diketahui, Tanyun adalah satu-satunya dewa leluhur. Dia tidak menyangka bahwa ada yang lain. Pada saat yang sama, ia menatap Dante Xianer di samping Yuyan dan berpikir dalam hati,
Dia adalah istri Tanyun. Memikirkan hal ini, mata raksasa dari Komandan Iblis mengungkapkan cahaya terang, dan dia berkata, "Aku adalah Komandan Iblis. Aku memberitahumu bahwa Tanyun telah ditangkap oleh ayahku, Raja Lelur Xingtian dan Raja Lelur Xiyuan. Komandan ini akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Segera membuka formasi pertahanan. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kalau tidak, aku pasti akan menerobos formasi dan membawamu." Yuyan tiba-tiba tertawa. "Tuan Komandan Iblis, dewa ini benar-benar mengkhawatirkan otakmu. Sungguh konyol bahwa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong. Juga, jika dewa ini tidak salah menebak, sekutumu pasti sudah menebak bahwa suamiku datang ke alam dewa Xingtian melalui penghalang terlemah di alam dewa Hongmeng. Kamu sangat beruntung bisa menemukannya. Jadi kamu muncul di sini. Apakah dewa ini benar?" Mendengar itu, Komandan Iblis sangat marah. Dia tidak menyangka rencananya akan dilihat oleh wanita ini. Komandan Iblis yang kesal mengeluarkan raungan keras. "Kamu pelacur! Ternyata Tanyun memiliki istri bermacam-macam." Tidak menunggu kata-kata Komandan Iblis selesai, mata indah Yuyan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Bajingan, kamu berani memarahi suamiku, kamu akan mati. Xianer, kamu tetap di formasi pertahanan, kakak akan menghabisinya." Dan Xianer berkata dengan cemas, "Kakak, tolong perhatikan keselamatan. Jangan khawatir." Begitu Yuyan selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah token, dan sebuah tirai tipis melesat keluar dari token tersebut, dan dalam formasi pertahanan di atas kepalanya. Segera, celah dengan diameter 100 kaki muncul di formasi pertahanan. Yuyan yang mengenakan gaun merah terbang keluar. Kekosongan bergetar, dan saat Yuyan lepas landas menuju puncak yang sepi, tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran raksasa. Dia mengangkat tangan dan menepuknya ke arah langit. Angin bertiup, kehampaan runtuh satu demi satu, dan kekuatan abadi yang besar mengembun menjadi batu giok setinggi 10.000 kaki, menampar kepala iblis. Komandan Iblis tidak hanya tidak takut, sebaliknya matanya mengungkapkan kilau kegembiraan. Awalnya ingin menipu Yuyan, dan kemudian menangkap dan mengancam Tanyun. Komandan Iblis menarik ekor raksasanya dan menukik turun dari langit. Kekuatan sihir emas melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia mengangkat cakar raksasanya dan menepuk tangan giok yang dibentuk oleh kekuatan abadi milik Yuyan. Pada saat cakar raksasa dan tangan giok bertabrakan dari langit, suara keras yang memakakan telinga mengamuk di gendang telinga Dante Xianer. Segera, langit di puluhan juta mil menjadi terfragmentasi. Setelah cakar raksasa dan telapak tangan raksasa bertabrakan, badai energi yang besar dan menakutkan meledak seperti nebula, menyebabkan langit yang terfragmentasi jatuh sepenuhnya. "Siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat?" Komandan Iblis mengeluarkan suara seru, merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke cakar raksasanya. Segera, kulit kaki kanannya retak, darah mengalir seperti aliran. Cakar raksasa berdarah itu terlihat jelas. Dia awalnya berpikir bahwa cakar raksasanya akan dengan mudah menghancurkan tangan giok abadi, dan kemudian menangkap Yuyan hidup-hidup. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan wanita di depannya begitu menakutkan. Pada saat syok, kerangka cakar kanan yang penuh retakan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak, komandan ini mungkin bukan lawannya. Memikirkan hal ini, Komandan Iblis melayang ke langit dengan kecepatan tinggi, menabrak penghalang terlemah di langit, seolah-olah dia akan melarikan diri. Dia tidak hanya tidak bodoh, tetapi sebaliknya sangat pintar. Dia tahu bahwa jika tidak melarikan diri, dia akan mati. Rambut Yuyan berkibar. Dia naik menuju kehampaan dengan kecepatan tinggi, mengejar Komandan Iblis. Penghalang pesona rusak. Tubuh Komandan Iblis menuju ke celah pesona. Sebelum ekornya bisa ditarik kembali, Yuyan telah muncul di luar pesona yang hancur dan membuka tangan kirinya untuk meraih ekor raksasa dari Komandan Iblis. Pada saat yang sama, Yuyan membalik tangan kanannya dan mengeluarkan pedang abadi yang panjangnya 6.000 kaki. Dalam darah seperti air terjun, Yuyan memotong kaki kanan Komandan Iblis. Komandan Iblis menjerit kesakitan dan ketakutan. Dia berjuang mati-matian, menyebabkan ekor raksasanya patah, dan kemudian dengan cepat masuk ke penghalang.
Yuyan berhenti sejenak, tetapi pada akhirnya tidak menyusul. Dari sudut pandangnya, begitu ada penyergapan di ujung pesona, dia pasti akan melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Jika dia ditangkap hidup-hidup, suaminya akan dikendalikan oleh musuh. Kali ini, binatang itu beruntung. Lain kali kita bertemu, aku ingin kamu mati. Yuyan berkata dengan suara dingin. Tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dia terbang ke kota abadi. Melihat Yuyan terbang di menara, mata Indah dan Tesaner berkilat kagum. Kakak Yuyan, kamu benar-benar luar biasa. Tentu saja, Yuyan tersenyum. Sesaat kemudian, Komandan Iblis yang kehilangan ekor dan kaki kanannya kembali ke alam Dewa Hongmeng dengan ketakutan yang tersisa. Setelah melihat Yuyan tidak mengejarnya, dia menghela nafas lega. Wanita itu terlalu menakutkan. Komandan Iblis berkata pada dirinya sendiri dengan kaget. Kekuatannya tidak boleh kalah dari Raja Leluhur tingkat pertama biasa. Aku akan memberitahu ayahku, Raja Leluhur Xingtian, Raja Leluhur Xiyuan dan yang lainnya. Setelah mengambil keputusan, Komandan Iblis menghilang di ujung langit. Selama penerbangan, ekor dan kaki kanannya yang hilang terlahir kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setengah tahun kemudian, Komandan Iblis yang sudah pulih dari luka-lukanya kembali ke kota militer tertinggi. Sekarang, Chang Sun Xuanqi, Raja Iblis, Gong Xihan, dan banyak lainnya yang mencari penghalang lemah dari alam Dewa Hongmeng telah kembali. Sementara Raja Iblis dan Komandan Iblis sedang mendiskusikan sesuatu, Chang Sun Xuanqi, Gong Xihan, dan Xiao Yutian memasuki aula. Aku telah menemukan penghalang lemah yang mengarah ke alam Dewa Xingtian, kata Komandan Iblis. Di mana itu? Chang Sun Xuanqi bertanya dengan tidak sabar. Gong Xihan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Itu di ujung utara alam Dewa Hongmeng. Komandan Iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia berkata dengan jujur. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo segera berangkat. Chang Sun Xuanqi segera menyarankan. Gong Xihan setuju. Tidak, Komandan Iblis menggelengkan kepalanya. Meskipun ini adalah kabar baik, masih ada dua kabar buruk. Kabar buruknya apa? Chang Sun Xuanqi mengangkat alisnya. Komandan Iblis berkata, aku memasuki pesona alam dewa yang lemah pada waktu itu, dan juga tiba di alam Dewa Xingtian, menemukan bahwa jauh di dalam pegunungan, sebuah kota raksasa bernama Kota Dewa Abadi dibangun. Kota ini berbentuk busur dan mengelilingi pintu masuk. Jika kamu ingin pergi ke tempat lain, kamu harus menembus formasi pertahanan besar. Chang Sun Xuanqi bertanya, apakah kamu yakin sebuah kota abadi dibangun jauh di dalam pegunungan? Itu benar. Komandan Iblis masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia mengatakan ini. Selain itu, aku bertemu seorang wanita di ranah leluhur. Aku bertarung dengannya. Aku berani menyimpulkan bahwa kemampuannya untuk melompati tantangan sama sekali tidak berarti lebih lemah dari Raja Leluhur tingkat pertama biasa. Ekspresi Gong Xihan berubah drastis. Hal yang sama berlaku untuk Chang Sun Xuanqi. Komandan Iblis berkata dengan sungguh-sungguh. Dia juga mengaku sebagai istri Tan Yun. Jadi izinkan aku menunjukkan kepada kalian gambar memori. Kekosongan bergetar sedikit. Komandan melepaskan kekuatan sihir emas yang memadatkan gambar memori dari aula. Dalam gambar, semua orang melihat bahwa di kedalaman pegunungan Xingtian, sebuah kota besar dibangun. Di depan kota berdiri sebuah monumen dengan tulisan Kota Abadi. Segera setelah itu, semua orang melihat seorang wanita cantik dengan gaun merah terbang keluar dari istana. Itu sebenarnya dia. Gong Xihan memandang Chang Sun Xuanqi dan berkata, bukankah dia penguasa abadi di alam semesta terakhir? Orang yang menghabisimu, Xianmei. Itu benar. Chang Sun Xuanqi menganggukkan kepalanya dengan berat, dan ada kebencian yang tak tersamar di matanya. Awalnya, aku ingin menunggunya bangun dan membiarkannya hidup daripada mati. Aku tidak berharap dia tidak hanya bangun, tetapi juga dipromosikan karena dewa leluhur. Pada titik ini, Chang Sun Xuanqi tidak tahu harus berpikir apa. Menatap Yuan pada gambar memori, matanya penuh kecemburuan dan hatinya marah. Pelacur sialan ini telah menjadi istrinya.
Tanyun, di alam semesta terakhir, aku dan Dewa Abadi dikenal sebagai dua keindahan. Kecantikanku tidak kalah dengan miliknya. Aku menyukaimu, tetapi kamu telah menolakku berkali-kali. Tanyun, izinkan aku memberitahumu, jika aku tidak bisa mendapatkanmu, maka aku akan menghancurkanmu. Juga, tunggu, aku ingin membiarkanmu menonton Jiyuyan Jalang ini dihabisi olehku. Harus dikatakan bahwa Chang Sun Xuanqi adalah seorang wanita dengan hati yang jahat. Dengan cara yang sama, juga dapat dilihat seberapa dalam cinta Chang Sun Xuanqi kepada Tanyun di alam semesta terakhir. Semua ini, Tanyun yang telah lama melupakan ingatan alam semesta terakhir, tidak tahu bahwa Chang Sun Xuanqi pernah sangat mencintainya. Jika dia mengetahuinya, dia akan mengerti mengapa Chang Sun Xuanqi telah mengkhianati janjinya dalam proses membentuk aliansi dengannya. Karena itu semua, kebencian itu berasal dari kebencian Chang Sun Xuanqi terhadap Tanyun.